Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kegiatan hari ini kita dimudahkan dan dilancarkan. Oke, bertemu lagi dengan saya Sukron Makmun dengan mata pelajaran Engine 12 TAB. Untuk materinya, saksikan video berikut ini. Ini kalian sudah tahu, setiap alat berat itu pasti mempunyai mesin. Nah, mesin adalah sumber tenagai alat berat lor. Mesin yang biasa dipakai di alat berat itu biasanya menggunakan mesin 4 tak. Nah, jenis mesin itu mesin diesel, bahan bakarnya solar lor. Untuk tahap pertama belajar, nah, minimal kita mengetahui komponen-komponen mesin alat berat ini atau mesin diesel ini lor. Nah, di dalam mesin diesel itu saya bagi 5 kelompok atau 5 sistem. Nah, yang pertama basic engine atau dasar mesin loh. Komponennya itu crankshaft. Fungsi crankshaft itu menjadi poros dari setiap gerakan piston, sehingga fungsi utamanya dari crankshaft itu adalah mengubah gerakan naik turunnya piston itu tadi menjadi gerakan memutar. Ini camshaft. Fungsi camshaft yang utama adalah untuk membuka dan menutup valve atau katup sesuai dengan urutan waktu pengapian lur, atau fairing order singkatannya FO. Terus untuk rumah engine disebut silinder block, itu bagian bawah. Kalau yang bagian atas itu silinder head. Flywheel atau roda gila, tugas utamanya menyimpan tenaga putar dari poros crankshaft supaya poros tetap berputar konstan loh. Komponen yang di sekitar ruang bakar ada namanya piston, cylinder liner, connecting rod, terus housing depan, ada juga housing belakang. Housing belakang isi dalam itu flywheel tadi itu. Terus kalau housing depan itu isinya gear banyak lor, gear crankshaft, gear camshaft, sama gear timing. Lanjut, komponen sing di atas silinder head itu ada valve, spring, push rod, rocker arm, bahasa Jawa ini manuan. Sing biasanya orang lakukan adjust valve atau steel clamp. Di valve ada namanya valve in untuk udara masuk dan valve out untuk udara keluar, yang harus dijaga celahnya lor, atau clearance nih, supaya campuran udara dan bahan bakar itu pas. Biasanya setiap 2000 jam mesin minta di steel clamp. Terus ada turbo charge. Fungsinya meningkatkan tenaga mesin dengan cara memanfaatkan gas buang atau exhaust untuk memutar turbin di dalam turbo charge itu, yang kemudian kompresornya berputar menghisap udara luar untuk dimampatkan di ruang bakar. Ya bolor, wis rada jelas ah. Itu semua komponen besar yang di dalam mesin loh. Kita masuk yang kedua, yaitu cooling system atau sistem pendingin. Komponennya radiator, fungsinya sebagai pendingin air dengan cara air yang panas dari mesin itu tadi dialirkan ke pipa-pipa kecil radiator. Karena banyak bentuknya sirip-sirip atau celah lubang yang dilalui angin dari kipas mesin, maka suhu otomatis turun lur. Nah,
Air yang di dalam mesin itu kan gak mungkin mengalir kalau tidak ada yang mengalirkan lur. Makanya dipasangi water pump atau pompa air. Terus ada komponen kecil yang ada di jalur air, namanya regulator. Kenapa saya muncul barang ini? Karena fungsi ini penting lur, yaitu menjaga suhu mesin tetap stabil dengan cara menjaga temperatur air. Kalau air dingin, air tidak diarahkan ke radiator atau diputar-putar di dalam mesin supaya mesin cepat panas sampai mencapai suhu yang diinginkan. Baru regulator membuka dan mengarahkan air ke radiator untuk didinginkan. Jadi mesin itu kalau dingin itu tidak bagus. Kalau terlalu panas atau overheating juga bahaya lur. Lanjut, sistem yang ketiga adalah fuel system atau sistem bahan bakar. Komponennya injektor atau nozzle. Fungsi ini menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Oh iya, apa bedanya injektor sama nozzle lur? Paling gampangnya kalau injektor itu sudah elektrik, pakai kelistrikan sebagai pemicu nih. Kalau nozzle masih mekanikal. Terus injection pump, fungsinya mensuplai bahan bakar ke injektor atau nozzle dengan tekanan tinggi. Nah, hati-hati lur, kalau buka pipa atau selangnya tekanannya tinggi. Jadi kalau ada kebocoran kecil, solar akan berubah jadi kabut. Terus kalau sampai kena exhaust atau turbo, langsung kebakar lur. Transfer pump, ada yang elektrik, ada juga yang masih mekanikal. Fungsinya mensuplai solar dari tangki solar ke injection pump dengan tekanan rendah. Terus tangki solar lur, kalau ini jelas wis tahu barangnya sama fungsinya. Terus filter solar. Oh iya, jangan dicuci ya filter solarnya kalau buntu. Itu kalau dicuci, itu bisa menyebabkan rusak injektor ya, sama injection pump nih. Filter solar sing bagus itu filter solar sing cepet buntu atau tersumbat. Karena kalau cepet buntu, itu kan daya saringnya filter itu bagus lur. Jadi jangan salah kaprah loh. Kalau filter solar mau buntu, sing disalahno filternya. Sing jelas ya kualitas solarnya sing jelek loh. Masuk ke sistem yang keempat, lubrication system atau sistem pelumas. Komponennya pompa oli mesin atau engine oil pump. Fungsinya mengalirkan oli mesin ke komponen yang bergerak di dalam mesin supaya tidak terjadi gesekan-gesekan di dalam mesin lur. Breather atau sebagai juga lubang pernafasan. Karena banyak komponen di dalam mesin yang bergerak secara kontinu, maka dibuatkan lubang agar tidak terjadi vakum atau tekanan di dalam mesin itu sendiri lur. Kalau untuk sistem pelumas ini sedikit aja barangnya. Nah, lanjut ke sistem yang terakhir, electric system. Komponen yang besar itu starting motor, yang mempunyai fungsi untuk memutar awal mesin. Kalau mutar mesin di engkol lur, yo gempor tanganmu. Terus alternator, fungsinya mensuplai tegangan ke baterai supaya baterai tidak tekor tegangannya. Jadi kalau di alat berat itu tegangan baterai yang biasa dipakai itu 24 volt, maka alternator ngecas tegangan di atasnya tegangan baterai. Biasanya itu 26 volt sampai 28 volt. Untuk engine elektronik sudah memakai banyak sensor. Contohnya sensor timing, sensor tekanan oli, sensor tekanan solar, dan lain-lain. Pakai. Untuk mengatur semua sensor dan suplai tegangan ke injektor, itu ada komponen yang disebut ECU, Electronic Control Unit, atau ECM, Engine Control Module, bertugas sebagai otak mesin di mesin elektronik iki. Oke lur,
Semua komponen garis besar di mesin diesel alat berat ini wis tak sampaikan semuanya. Semoga Terima kasih. buat kamu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pertemuan kita nanti berikutnya akan menjelaskan lebih detail. Terima kasih.